نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, apabila seseorang masih melihat dosa sebagai teman, maka dalam keseharian akan selalu akrab dengan dosa-dosa itu. Dan apabila seseorang melihat dosa sebagai kebutuhan, maka ia akan menikmati dosa. Tetapi orang-orang yang melihat dosa sebagai musuh akan menghindarinya, akan berlari darinya, dan akan selalu memandangnya dengan pandangan benci. Dibutuhkan alasan sebanyak mungkin agar sudut pandang kita tentang dosa adalah sudut pandang permusuhan. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah menjawab hal ini dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Beliau menyebutkan lebih 50 alasan bahaya dan keburukan-keburukan di balik dosa. Dan setiap orang yang menyadari keburukan-keburukan ini dengan hati yang dalam, pastilah akan melihat dosa bagaikan melihat musuh. Pastilah akan memandang dosa dengan pandangan benci. Hal yang pertama, keburukan pertama di balik dosa adalah hirmanul ilm. Bahwa orang-orang yang banyak dosa dijauhkan dari ilmu. Proses pertama seseorang berjalan menuju kebaikan adalah ilmu. Maka orang yang tak belajar tidak akan berproses menuju kebaikan. Maka dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapapun yang Allah inginkan dalam kebaikan, maka Allah memberikannya faham terhadap agama.
Orang-orang yang berusaha baik dengan mulai beribadah, mulai berpenampilan baik, tentu itu satu kebaikan. Tapi dikhawatirkan itu tidak akan berjalan lama. Dikhawatirkan itu tidak akan menjadi sebuah istiqamah. Karena tidak akan kokoh seseorang kecuali dengan ilmu. Karena ilmu memberikan Anda argumentasi. Ilmu memberikan Anda alasan. Ilmu memberikan Anda dalil. Argumentasi dan dalil-dalil itulah yang membuat Anda begitu kokoh di atas sebuah kebaikan. Anda lihat jemaah sekalian, orang-orang yang punya kecenderungan selalu mengikuti kajian-kajian agama, relatif memiliki ibadah dan moralitas yang lebih baik dibandingkan seseorang yang tidak pernah hadir atau jarang hadir dalam kajian-kajian ilmu. Fakta di depan kita, saya ulangi, bahwa seseorang dengan kecenderungan yang besar menghadiri kajian-kajian ilmu rata-rata memiliki moralitas dan ibadah yang lebih bagus. Kenapa? Karena Nabi kita memang menegaskan bahwa apabila Allah akan memperbaiki seseorang, maka Allah memberikannya faham terhadap kebaikannya itu ilmu. Nah, jadi jemaah sekalian, jalan kebaikan inilah yang tidak bisa diperoleh oleh orang-orang yang banyak dosa. Karena orang-orang yang banyak dosa nggak akan memiliki daya tarik, nggak akan memiliki motivasi untuk hadir dalam kajian-kajian ilmu. Ini keburukan yang pertama. Jadi ternyata seseorang yang malas hadir dalam kajian ilmu itu bukan soal malas, tapi itu adalah soal dosa. Sebab orang-orang yang banyak dosa akan berat hati untuk punya motivasi menghadiri kajian ilmu. Jadi sekali lagi, orang-orang yang jarang hadir dalam kajian ilmu, jangan lagi melihat ini soal malas dan soal sibuk, tapi ini adalah soal dosa. Sebab orang-orang yang banyak dosa tidak akan menemukan panggilan jiwa untuk hadir dalam majelis ilmu. Soal sibuk, semua orang juga sibuk. Soal malas, mungkin orang juga punya malas. Tapi ada yang melawan kesibukan, ada yang melawan malas agar mereka sampai di majelis ilmu. Ini keburukan pertama di balik dosa. Bahwa dosa membuat seseorang tidak punya gairah untuk mengkaji agama. Yang kedua, orang-orang yang banyak dosa, hirman ar-rizq. Orang-orang yang banyak dosa akan dijauhkan dari rezeki. Boleh jadi benda-benda rezeki itu bertumpuk-tumpuk dalam genggaman mereka, tapi itu hanya benda, bukan rezeki. Uang itu benda dan belum tentu rezeki. Rezeki adalah sesuatu yang telah menjadi manfaat. Meskipun uang Anda saat ini 5 triliun, tapi kalau belum menjadi manfaat apa-apa, itu bukan rezeki. Tapi uang Anda 5.000 bermanfaat untuk beli makanan, bermanfaat untuk beli obat, itulah yang dinamakan rezeki. Maka rezeki itu sesuatu yang menjadi manfaat bagi seseorang, dan tidak serta-merta adanya benda-benda rezeki seperti uang misalnya, lantas itu rezeki. Boleh jadi Allah berikan Anda tumpukan rezeki yang sangat banyak, tapi Allah cabut manfaatnya, sehingga uang itu hanyalah benda yang tidak jadi manfaat. Maka itu bukan rezeki. Apatah lagi kalau sampai uang itu menjadi kehancuran, disebabkan karena uang, kemudian dia melakukan maksiat, disebabkan karena uang, kemudian dia berjudi, dan selanjutnya. Maka jemaah sekalian, orang-orang yang banyak dosa, betapapun di tangan mereka banyak uang, itu tidak akan menjadi rezeki.
Karena uang-uang tersebut nggak akan jadi manfaat. Anda punya uang 5 juta, tapi ini hanya untuk menikmati seorang perempuan di dalam kamar. Sementara seseorang punya uang dengan jumlah yang sama 50 juta, dan ia menikmatinya dengan berumrah ke Baitullah. 50 juta, yang satu rezeki, yang satu adalah malapetaka. Lagi-lagi saya pun ingin tegaskan bahwa uang yang selalu gagal jadi manfaat yang halal, Anda jangan berpikir ini hanya soal kecelakaan dalam berbelanja. Ini soal dosa. Sebab orang-orang yang banyak dosa, uang atau harta benda di tangan mereka nggak akan menjadi rezeki, karena nggak akan menjadi manfaat. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk satu negeri itu beriman, bertakwa, akan kami bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah. Dapatkan harta yang berkah, dapatkan uang yang berkah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah manfaat. Berkah itu adalah kebaikan. Uang yang tak jadi kebaikan, uang yang tidak jadi manfaat, itu tidak berkah. Itu bukan rezeki hakikatnya. Banyak orang yang punya banyak uang tapi nggak menyelesaikan banyak masalah, karena uang itu hanya hura-hura. Bahkan uang itu hanya untuk membuka pintu-pintu maksiat. Sekali lagi saya katakan, apabila uang tidak jadi manfaat dan berkah di tangan Anda, jangan pikir ini karena kebodohan manajemen keuangan. Tapi ini adalah soal dosa. Karena uang dan harta di tangan orang yang banyak dosa akan dicabut berkah, sehingga uang itu hanya benda dan tidak akan ada manfaatnya. Keburukan ketiga di balik dosa adalah hirmanut ta'ah. Bahwa orang-orang yang banyak dosa akan lemah dalam menjalankan ketaatan. Tubuhnya kuat, hobinya boleh jadi atletis, tapi karena tumpukan dosa yang sangat banyak, dia bisa tangguh dalam berlari, dia bisa tangguh dalam main gym, tapi dalam sholat sama sekali tidak ada tangguhnya. Boleh jadi dia jagoan dalam soal karate, tapi dalam soal puasa dia sama sekali bukan siapa-siapa. Apa artinya kekuatan Anda kalau tidak membuahkan ibadah? Apa artinya otot-otot kuat Anda kalau itu tidak menghasilkan ketaatan? Itu otot yang tidak bermanfaat sama sekali, kekuatan yang tidak berguna sama sekali. Kita ingin otot dan kekuatan ini untuk menghasilkan ketaatan yang lebih banyak. Tapi jamaah sekalian, apabila seseorang banyak dosa, maka dia akan lemah dalam ketaatan, walaupun ia sangat tangguh untuk selain ketaatan. Tangguh main bola, tangguh main voli, luar biasa lari pagi, tapi soal salat tahajud tidak ada apa-apanya. Soal melakukan salat duha sangat lemah. Kekuatannya bukan untuk Allah, kekuatannya hanya untuk dirinya saja. Kekuatannya bukan untuk surga, tapi kekuatannya hanya untuk dunia saja. Jemaah sekalian, ini hukuman dosa yang ketiga, bahwa disebabkan karena banyak dosa, maka seseorang akan menjadi lemah dalam berbuat ketaatan, meskipun ia kuat untuk selain itu. Di antara keburukan di balik dosa, wahsyatun yajiduha al-'abdu bainahu wa bainallah. Bahwa seseorang tidak merasakan adanya Allah dalam keadaan sangat sulit. Begitu ia sangat membutuhkan Allah, tapi dia lupa ada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dia nggak rasakan Allah itu ada, apalagi merasakan akrab dan dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Inilah dosa. Adapun orang-orang yang sungguh-sungguh mentaati Allah, di waktu zuhur mereka menyebut nama Allah. Di waktu asar mereka kembali menyebut-nyebut nama Allah. Datanglah waktu maghrib mereka pun kembali menyebut-nyebut nama Allah. Muncullah isya mereka pun membasahi lisan-lisan mereka dengan nama Allah. Datanglah salat duha atau salat subuh mereka pun bangkit dari tidur untuk kembali menyebutkan nama-nama Allah. Mereka ini akan rasakan dekatnya Allah. Orang-orang seperti ini akan merasakan keakraban dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga begitu berada dalam satu kesulitan, pertama kali dalam pikirannya adalah aku punya Allah. Tapi orang-orang yang banyak dosa, zuhur lewat, asar berlalu, setahun berlalu, tidak ada sama sekali salat di depan Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali lidah itu menyebutkan nama Allah Azza wa Jalla. Sehingga meskipun dia mengaku memiliki Tuhan bernama Allah, namun dia nggak merasakan adanya Allah. Meskipun dia mengaku menuhankan Allah, tapi dia nggak rasakan keakraban dengan Allah Azza wa Jalla. Cuma sekalian Anda tahu orang yang akrab. Akrab itu adalah bercerita. Akrab itu adalah melakukan pembicaraan. Karena akrab dengan Allah, maka sering persoalan-persoalan disampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka sering mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin Anda mengadu kecuali kepada seseorang yang akrab. Orang-orang beriman sangat akrab dengan Allah, maka di depan Allah terhampar pengaduan-pengaduan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Orang beriman hidup dengan banyak persoalan, sama dengan orang-orang lain juga. Tapi karena keakraban dengan Allah, maka orang beriman selalu curhat dengan Allah melalui doa. Mereka curhat dengan Allah melalui zikir-zikir. Ada apa ini? Inilah akrab. Akrab itu membuat Anda curhat. Akrab itu membuat Anda mengeluh. Maka Anda nggak akan mungkin mengeluh kepada seorang yang nggak akrab. Anda nggak mungkin curhat kepada seorang yang jauh. Lihatlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang banyak dosa tidak menyebutkan nama Allah di waktu zuhur. Mereka pun tidak ada di hadapan Allah di waktu asar. Mereka pun absen dari shaf dalam salat maghrib. Kadang-kadang hanya sekali sepekan menyebut nama Allah, yaitu salat Jumat. Tidak ada keakraban. Tidak ada keakraban dengan Allah, sehingga curhatnya kepada manusia bukan kepada Allah. Sehingga pengaduannya kepada manusia bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada keakraban dengan Allah sama sekali. Maka lagi-lagi jamaah sekalian, soal Anda tak rasakan keakraban dengan Allah, Anda jangan pikir itu karena usia saya masih anak muda. Ini persoalan dosa. Orang-orang yang banyak dosa sampai dunia kiamat tidak akan merasakan akrab dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka tuhankan Allah tapi tidak merasakan keakraban dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Telisik punya telisik. Di balik rasa tak akrab dengan Allah itu ternyata ada tumpukan dosa, menjadi hijab, menjadi dinding yang sangat tebal memisahkan Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد
wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Di antara hukuman dan keburukan di balik dosa, wahsyatun yajiduha al-'abdu bainahu wa bainas salih. Bahwa orang yang banyak dosa nggak mungkin akrab dengan orang-orang yang saleh. Meskipun seorang yang saleh berusaha dekat, berusaha untuk ramah, tapi orang-orang yang banyak dosa ini akan selalu sungkan dan menjauh. Preman-preman, walaupun mereka disalami oleh seorang kiai, diakrabi oleh seorang ustaz, tapi preman-preman itu enggak akan merasa akrab walau diakrabi oleh orang-orang yang saleh. Kenapa? Karena orang-orang yang banyak dosa, hati mereka tidak pernah merasa dekat dengan orang saleh. Bahkan mereka merasa tersiksa di tengah orang-orang saleh. Kalau Anda tak dekat dengan orang saleh, berarti Anda dekat dengan para penjahat. Kedekatan dengan penjahat itulah yang membuat usia yang semakin panjang dalam kejahatan. Lagi-lagi jemaah sekalian, kalau Anda melihat hati Anda tidak merasa akrab dengan orang-orang saleh, jangan katakan ini soal usia, ini soal profesi yang berbeda. Itu tidak betul. Ketidakakraban dengan orang-orang saleh sebetulnya karena dosa. Karena orang yang banyak dosa, hatinya alergi, hatinya nggak suka, hatinya nggak akrab dengan orang-orang yang saleh. Selalu melihat orang-orang saleh itu kampungan. Selalu memandang orang-orang yang saleh itu nggak ngerti kemajuan. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi SAW, seseorang berada di atas agama temannya, maka ingin tahu agama Anda, lihat teman Anda. Mudah-mudahan khutbah ini manfaat untuk kita semua, menjadi evaluasi untuk kita mengkaji diri. Karena dosa-dosa ini sudah saatnya dalam pandangan kita musuh, bukan lagi sahabat, apalagi kebutuhan. Semoga 6 keburukan di balik dosa ini menjadi renungan kita agar kita belajar mengubah sudut pandang terhadap dosa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadi al hajat. Allahumma izz al islam wal muslimin ودمر أعداءك أعداء الدين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين من كل بطانة سيئة يا رب العالمين. اللهم نج المؤمنين من الفتن والضلالات والبدع والشرك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.